Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja sudah memberikan kado jelang penutupan tahun kepada jutaan buruh di tanah air. Hadiah yang berupa kebijakan kenaikan upah minimum provinsi ini dikeluarkan pada medio November kemarin, di mana perhitungan UMP akan mengacu pada 3 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta variabel tertentu. Dan 30 November kemarin menjadi batas akhir seluruh pemerintah kabupaten kota untuk menetapkan angka upah minimum kabupaten kota atau UMK. Namun sayangnya, kenaikan UMP dan UMK ini tidak sepenuhnya disambut sukacita para buruh. Mereka menilai angka kenaikan masih di bawah 15%, yang jauh dari harapan kaum buruh. Sehingga tidak berlebihan jika kemudian di ajang demokrasi 5 tahunan seperti saat ini, buruh dan kelompok pekerja menggantungkan asanya kepada calon pemimpin barunya kelak. Dan tak heran jika kemudian ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden berlomba menyiapkan jurus ekonomi untuk merayu para kaum buruh dan pekerja. Tawaran membuka jutaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, hingga daya saing dengan tenaga kerja asing mewarnai program kerja yang ditawarkan para kandidat jika kelak terpilih. Namun, lagi-lagi pertanyaan klasik mencuat, mampukah para calon mewujudkan mimpinya menjadi nyata? Dan menjadikan para buruh sebagai raja di negeri sendiri, bukan sekedar pengumpul suara 5 tahunan saja. Capres rayu buruh, kemudian juga banyak sekali janji-janji manis yang ditebar. Itu yang menjadi judul utama yang kami pilih untuk bisa menjadi pembahasan dalam perbincangan kali ini. Sebelum jeda sudah saya sampaikan beberapa janji manis yang kita dengarkan yang keluar dari para capres, cawapres, dan juga masuk dalam visi misi program kerja mereka yang mereka kumpulkan ke KPU. Ada beberapa di antaranya termasuk adalah berupaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, kemudian juga menahan ataupun juga mengurangi dan membatasi masuknya tenaga kerja asing. Ada pula yang menjanjikan akan memberikan upah minimum kerja secara adil kepada para tenaga kerja, kepada para buruh. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian janji-janji tersebut memang bisa diwujudkan secara nyata atau hanya janji manis asal bisa mendapatkan suara para kaum buruh, para tenaga kerja pada saat pemilu Pilpres 2024 nanti. Untuk bisa mendengarkan lebih lanjut bagaimana sebenarnya visi misi program kerja para capres-cawapres, saya akan perkenalkan para narasumber yang bergabung dalam perbincangan ini. Menemani saya di studio Bang Ferry Juliantono yang tentunya kita tahu hadir di sini mewakili dari pasangan capres-cawapres Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry. Baik, selain Bang Ferry menemani saya di studio juga sudah hadir dari perwakilan masing-masing capres-cawapres yang akan kita dengarkan visi misi program kerjanya pada malam hari ini. Ini saya akan mulai absen sesuai nomor urut saja. Dari pasangan nomor urut 1 yaitu Wakil Kapten Timnas Amin hadir secara daring Pak Jumhur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jumhur Hidayat. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Siap. Baik, selain Pak Jumhur juga sudah bergabung dengan kita yaitu Pak Yusuf Lakaseng. Ini juga mewakili pasangan Capres-Cawapres Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Ya, baik. Pak Selamat Jumhur malam. dan Ferry. Oke, nah. Semua ini. Oke, karena Bang Ferry ada di sini mungkin saya akan berikan pertanyaan kepada Bang Ferry dulu. Saya hanya akan mengutip Bang Ferry dari apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dalam sebuah acara sarasehan ekonom begitu, yaitu jangan kau tuntut pengusaha untuk menaikkan UMP. Kalau tidak untung, jangan mencoba mencekik pengusaha. Kalau pengusaha ditekan, dia bisa pindah ke negara lain. Kalimat ini seakan-akan menunjukkan ketidakperpihakan Pak Prabowo terhadap buruh, Bang Ferry. Ya, sebenarnya pertama gini, kita harus menjelaskan dulu soal posisi tenaga kerja di Indonesia itu berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja yang terbaru nih Agustus 2023 jumlahnya 147 juta. Jadi besar sekali memang, dan Angkatan Kerja itu ada yang bergerak di sektor formal, ada yang di sektor informal. Jadi lapangan pekerjaan yang di luar pabrikan dan industri juga banyak juga Mbak gitu. Nah problemnya kan sekarang adalah ketika sebuah negara itu kemarin kita menghadapi COVID dan lain sebagainya, itu kan ada case tertentu yang menyebabkan
tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional itu juga menurun, di banyak negara juga menurun, dan sehingga apa yang terjadi di kalangan sektor industri juga mereka mengalami sedikit banyaknya pengaruh terhadap pendapatan dan hasil keuntungan mereka. Nah, kemudian di sisi yang lain tetapi mereka punya kewajiban kepada buruh berupa hak-hak yang harus dipenuhi, yang itu tentu memang kalau dalam posisi di sebuah negara, pemerintah sekarang apalagi sudah ada undang-undang cipta kerja yang sudah terlanjur jadi undang-undang, udah ada peraturan pemerintahnya, memang sebaiknya sekarang harus didorong para pihak ketemu, ada forum-forum tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja, pekerja dan buruh, itu bisa duduk untuk mengimplementasikan, menindaklanjuti masukan-masukan yang sekiranya memang kita harus mendapatkan satu keputusan, misalkan soal pengupahan, soal upah yang harus adil dalam pengertian ya bukan hanya untuk kalangan pekerja dan buruh, tapi juga adil dalam pengertian untuk kalangan pengusahanya. Nah, disinilah sebenarnya tugas pemerintah untuk mendorong forum-forum seperti itu untuk bisa pertama mengakomodasi suara-suara yang seperti itu. Jadi kalau pernyataan Pak Prabowo itu lebih karena itu untuk supaya adil dalam pengertian bukan hanya dari sisi pekerja dan buruhnya, tapi juga dari sektor pengusaha atau industrinya, karena memang sama-sama tidak dalam keadaan baik-baik saja ketika apalagi dikaitkan dengan kemarin COVID, kan banyak industri perusahaan yang juga minta restrukturisasi atau bahkan banyak yang kemudian tutup, bangkrut dan lain sebagainya gitu. Dan disitulah sebenarnya ada semacam quote and quote kebijaksanaan dari semua pihak untuk bisa memecahkan masalah ini sih sebenarnya gitu, Put. Baik, upah minimum yang adil sudah disinggung oleh Bang Ferry, dan hal ini juga menjadi salah satu hal yang masuk dalam program kerja visi misi juga dari pasangan nomor urut 1 tentunya. Pak Jumur Hidayat juga mungkin bisa berikan informasi mengenai hal ini. Melihat kondisi kita, perekonomian kita yang belum pulih sepenuhnya, nah ini bagaimana kemudian berupaya untuk bisa mewujudkan keinginan harapan dari para kaum pekerja, daripada kaum buruh soal upah minimum kerja yang adil ini? Ya, pertama sebelum sampai pada gagasan ya, saya lebih suka menilai itu berdasarkan track record seorang. Karena kalau mengumbar janji itu bisa berapa janji yang bisa ungkapkan dan bisa dibohong, dicari semua. Tapi kalau soal record ini tercatat bahwa sebagai contoh Anies itu menerapkan upah berkeadilan itu konkret capres kita ini. Jadi misalnya waktu zaman COVID itu rata-rata kenaikan di Indonesia cuma 1%. Bahkan di Jakarta, menurut peraturan yang diciptakan oleh Presiden Jokowi, itu hanya 0,8% kenaikan upah di Jakarta. Dan itu kemudian Gubernur Anies menyatakan ini tidak adil. Dan akhirnya dia menggunakan satu perspektif undang-undang yang lain, dia berani menaikkan sampai 5,1%. Jadi itu satu keberanian dari seorang pemimpin untuk memastikan bahwa upah berkeadilan itu terjadi. Nah, gubernur yang lain tidak melakukan itu. Nah, ke depan, yang disebut upah berkeadilan itu ya berdasarkan fakta di lapangan saja, yang memang selayak itu berapa kenaikan daripada upah buruh, dan itu sudah ada hitungannya. Saya ingin menyampaikan begini soal COVID ya, sebelum COVID ada, memang rencana untuk memangkas kesejahteraan buruh itu nyata betul. Jadi undang-undang cipta kerja itu dipidatokan jauh sebelum ada COVID. Dan undang-undang cipta kerja jelas memangkas begitu banyak hak-hak upah buruh yang seharusnya dari puluhan tahun sebelumnya dia bisa naik dengan cara yang normal. Jadi memang ada niat untuk membonsai kesejahteraan buruh dengan kebijakan-kebijakan yang mau berlanjut ini. Nah, karena itu kita tagline-nya adalah perubahan termasuk perubahan untuk nasib kaum buruh. Tentunya pasti dengan tidak merugikan swasta, karena kita juga harus akui banyak hal-hal yang tidak efisien yang negara belum bisa menghadirkan. Contoh biaya logistik. Biaya logistik itu 23%, di Malaysia sudah 13%. Artinya pengusaha harus membuang lebih tinggi 10% dibandingkan di Malaysia. Seandainya biaya logistik itu ditekan dengan satu kerja pemerintah yang luar biasa, maka mungkin biaya itu bisa dialihkan baik untuk diinvestasikan pengusaha juga dibagikan kepada kaum buruh. Itu contoh-contoh daripada yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Jadi buat saya upah berkeadilan adalah bukan berarti tidak merugikan, bukan berarti merugikan swasta, tapi swasta tetap didorong berkembang, maju, dan
buruh pekerja bisa mendapatkan upah yang layak. Itu dari sisi upah, belum dari sisi yang lain lagi yang namanya kesejahteraan yang bukan berbasis upah. Kita udah punya beberapa konsep. Baik Pak Jumhur, nanti kita teruskan mengenai sisi-sisi lain kesejahteraan yang di luar upah. Tapi nanti setelah jeda juga saya ingin sekali dengarkan bagaimana kemudian pandangan dari Pak Yusuf. Kalau tadi Pak Jumhur mengatakan kita lihat saja bukan janjinya tapi track recordnya. Mungkin saya bisa bacakan sedikit Pak Yusuf. Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo pada saat itu telah menetapkan upah minimum Provinsi Jawa Tengah 2023 naik sebesar 8,01%. Nah meski naik, angka UMP Jateng 2023 berada pada posisi terendah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini Pak Yusuf, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan kembali. Kan kembali pada kesempatan ini saya juga minta pandangan dari Pak Yusuf. Seperti yang sudah saya sampaikan Pak Yusuf sebelum jeda. Saya ingin menyinggung mengenai angka UMP Jawa Tengah 2023 yang berada pada posisi terendah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena kalau tadi dikatakan Pak Jumhur juga banyak juga pada realitanya masyarakat pada saat memilih nanti para capres-cawapres, para tenaga kerja, kaum buruh tidak hanya mendengarkan janji tapi melihat bagaimana para track record dari para capres-cawapres ini. Silakan Pak Yusuf. Ya Putri, saya kira kita bicara dalam skala Indonesia ke depan ya. Persoalan buruh itu kan bukan hanya soal upah. Tapi kalau kita lihat secara komprehensif, persoalan buruh di Indonesia itu yang pertama adalah soal pendidikan. Ya kan? Kenapa buruh kita murah? Karena skill ini menyangkut soal pendidikan mereka yang rendah. Kalau kita lihat data jumlah masyarakat kita itu 6% perguruan tinggi pendidikannya, 20% SMA. Itu setelah itu adalah di bawah sekolah menengah atas. Itu artinya memang akan tergambarkan bahwa skill buruh kita memang rendah, masih rendah. Maka penting memang pendidikan harus menjadi satu solusi yang struktural, yang komprehensif agar skill dan kemampuan buruh kita menjadi lebih tinggi sehingga pengupahan juga mereka akan lebih baik di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua adalah soal lapangan kerja. Tadi Ferry sudah menyinggung soal angkatan kerja kita, ada 146,62 juta tepatnya. Yang bekerja adalah 138,63 juta. Itu artinya ada 7,86 juta masyarakat kita adalah pengangguran terbuka. Ini yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Bagaimana memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka ini. Nah, makanya ya bagi kubu Ganjar dan Mahfud dalam dokumen visi misinya itu menargetkan penciptaan lapangan kerja 17 juta lapangan kerja. Okay. Saya sudah lihat visi misi pasangan calon yang lain. Itu nggak berani menargetkan setinggi itu. Semua di bawah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus dipermudah orang untuk berusaha. Pasangan Ganjar dan Mahfud itu menargetkan agar kredit perbankan ke depannya itu sekitar 35%-nya itu dipakai untuk kredit usaha bagi koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan serta anak-anak muda yang mau membuka usaha. Tentu dibarengi dengan pelatihan serta fasilitas akses pasar. Nah, yang berikutnya adalah kita menargetkan pertumbuhan ekonomi harus 7% dong agar kita terbebas dari perangkap sebagai keluar dari middle income trap itu. Dan kita tahu sendiri ya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan juga menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang lebih besar. Ya. Yang kemudian kita soal masuk pada upah. Nah, upah ini kan memang tidak bisa juga terlalu tinggi, tidak bisa juga terlalu rendah. Itu disesuaikan dengan kemampuan pertumbuhan perekonomian kita. Karena upah buruh ini menjadi semacam keunggulan komparatif dalam persaingan global untuk menarik investasi. Jadi kalau misalnya kita
hanya memikirkan soal upah buruh yang sangat tinggi, maka investor kita bisa terancam keluar memang ya, karena Vietnam upah buruhnya misalnya jauh lebih rendah daripada Indonesia, karena itu adalah keunggulan komparatif yang mereka tawarkan agar investor pindah ke situ. Jadi memang harus ada keseimbangan. Makanya buruh ini harus disubsidi oleh negara agar kemudian upah mereka tidak tergerus lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Negara harus terlibat dalam penyediaan perumahan bagi mereka, ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal kesehatan mereka. Ini menyangkut produktivitas buruh kita agar juga produktif. Yang berikutnya adalah negara harus bertanggung jawab untuk pendidikan mereka dan anak-anak mereka, sehingga tercipta buruh kita ke depannya itu skillnya memang adalah skill yang tinggi sehingga tidak diupah murah. Saya kira itu Putri Viola ya. Baik. Kita juga akan langsung dengarkan pandangan dari ada Mas Bayu Yulianto selaku seorang sosiolog yang juga sudah bergabung dalam perbincangan ini melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, selamat malam ada Bang Jumhur, Bang Ferry dan Bang Yusuf ini. Baik, ya, Mas Bayu, para capres-capres kan sudah memberikan visi misinya terkait dengan tenaga kerja. Masuknya agak terlambat dan tadi beberapa juga nggak kedengaran gitu ya. Saya kira pertama kita harus menyadari bahwa kelompok buruh ini adalah lapis sosial di dalam masyarakat yang senantiasa mendapat dampak yang sangat-sangat luar biasa ketika ada kebijakan pada level makro seperti itu. Nah, dalam kaitan para capres tentu saja, kalau saya melihat kan memang sebenarnya tidak ada satu distingsi yang tidak ada satu pembeda yang sangat konkret di antara tiga capres dalam pengertian ideologi saya kira. Tidak ada yang kiri, yang tengah, yang kanan banget katakanlah. Sehingga yang namanya kebijakan atau visi tentang perburuhan pun saya kira memang agak-agak mirip satu sama lain seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya kira kita juga memahami bahwa di dalam kontestasi pilpres gitu ya, para capres juga dihadapkan pada pilihan saya kira ya. Di satu sisi ada pengusaha, di satu sisi juga ada kelompok buruh katakanlah. Pengusaha ini adalah kelompok sosial juga di dalam masyarakat yang juga dibutuhkan oleh para capres, apalagi ini menjelang pemilu. Butuh sokongan, butuh bantuan, ya, butuh support ya dalam konteks pendanaan logistik untuk untuk mengikuti proses kontestasi. Tetapi di satu sisi ada juga kelompok buruh yang jumlahnya sangat besar, gitu, yang juga bisa menyumbangkan suara yang sangat besar. Nah, saya kira perdebatan ini cukup bagus dan kalau ini juga bisa dibawa pada level perdebatan yang lebih formal pada saat nanti debat capres di KPU ini menjadi salah satu materi yang sangat menarik sehingga baik pengusaha maupun buruh itu bisa melihat gitu, siapa sih yang punya distingsi. Karena ada kecenderungan seperti itu ya. Saya kira apalagi sosial media segala macam gitu, distingsi itu penting ketika kontestasi seperti ini tuh berjalan. Siapa yang kelihatan punya keberpihakan terhadap kaum buruh misalnya. Kalau kita bicara soal konteks suara misalnya. Di satu sisi juga para pengusaha juga melihat gitu ya. Ini siapa nih yang kira-kira tidak tidak akan terlalu memberikan tekanan pada kita sehingga kita bisa memberikan dukungan katakanlah support pada capres tersebut gitu ya. Ini jadi menarik gitu. Nah, poin yang kedua saya juga mau katakan bahwa kalau kita bicara buruh pada hari ini bukan cuma soal buruh pabrik ataupun buruh tani saya kira yang sudah banyak juga kita tahu, tapi yang tidak kalah penting adalah kelompok buruh yang fleksibel nih Pak, atau yang dalam bahasa sosiologis kita kenal dengan istilah buruh prekariat lah katakanlah. Gitu. Nah, ini seperti tukang gojek dan segala macam. Ini bagaimana kemudian? Ini juga jumlahnya besar. Jumlahnya besar. Nih bagaimana kemudian para capres bisa melihat ini sebagai satu potensi suara yang besar dan kepentingannya ini juga harus bisa dijembatani di dalam visi misi mereka. Nah, saya kira memang distingsi menjadi penting di sini ya. Distingsi dan kepentingan siapa yang kemudian mengemuka dalam visi misi capres tersebut. Baik, memperhatikan para pekerja sektor informal. Nanti mungkin para perwakilan capres-capres juga akan memberikan informasi kepada kita apa yang sudah mereka rencanakan untuk mereka atau untuk para pekerja sektor informal ini. Tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan laporan dari rekan kami Samsul Ma'arif yang bersama masyarakat yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kira-kira bagaimana kemudian masyarakat di sana menilai harapan-harapan janji-janji yang sudah disampaikan oleh para capres-capres terkait dengan tenaga kerja ataupun juga buruh pekerja. Silakan Samsul Ma'arif.
Ya, Putri dan Firza, benar sekali tentunya capres, ada 3 capres yang sudah memberikan visi misi, yang memberikan janji-janjinya kepada masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Dan langsung saja saya saat ini sudah berada di salah satu kafe di Makassar, Sulawesi Selatan ini, dan saya akan menanyakan kepada beberapa orang pengunjung di sini, seperti apa nanti harapan mereka terhadap calon presiden maupun calon wakil presiden terkait dengan kesejahteraan pekerja maupun masa depan anak-anak muda nantinya. Yang pertama saya ke Mas siapa namanya? Rahma. Mbak Rahma. Nah, Mbak Rahma, kira-kira harapannya untuk calon presiden ke depannya terkait dengan kesejahteraan pekerja seperti apa? Kalau ditanya ke harapan sih ndak jauh-jauh dari kesejahteraan karyawan. Contoh misalkan kayak UMP ya. Kenaikan UMP semoga siapapun presiden ke depannya semoga bisa terus ada dan semakin meningkat dari segi UMP. Kemudian tentunya lapangan pekerjaan semakin banyak buat sarjana-sarjana muda gitu. Itu aja sih dari saya. Yang paling realistis kira-kira seperti apa nanti? Yang paling realistis UMP-nya ini bisa meningkat terus gitu supaya kita sebagai karyawan ini kan banyak kebutuhan juga ya, banyak banget kebutuhan setiap tahunnya ditambah dengan harga yang sudah semakin naik ya kan. Jadi kalau saya ya ditingkatkan terus itu kalau saya. Baik, Mbak Rahma, terima kasih, dan saya akan menanyakan lagi kepada satu lagi dengan Mas siapa? Agum. Mas Agum. Nah, kalau Mas Agum seperti apa harapannya? Harapan apa ini soal Terkait kerjaan seperti apa ke depannya untuk calon-calon presiden yang paling ideal menurut Mas Agum? Kalau yang pertama untuk pekerjaan ya tentunya Indonesia ini kan kekurangan lapangan pekerjaan. Tentunya dengan presiden yang baru besar harapan lapangan pekerjaan makin banyak sehingga angka pengangguran menurun di Indonesia. Dan kriteria presiden sebenarnya presiden Indonesia itu lebih bagus, dia tegas karena Indonesia butuh pemimpin yang tegas karena orang cerdas sudah banyak di Indonesia. Baik, terima kasih. Nah, satu lagi saya akan menanyakan kepada salah satu karyawan di tempat ini dengan siapa namanya? Sulfan. Dengan Sulfan. Nah, kalau Sul, kira-kira sebagai seorang karyawan nih, apa harapan kepada calon presiden terkait dengan janji-janji mungkin kesejahteraan kepada para karyawan? Mungkin janji-janjinya ya, mungkin memiliki ketegasan antara karyawan gitu kan. Kan kita juga nih karyawan memiliki tunjangan-tunjangan yang harus dilakukan. Jadi ya harapan saya ke depannya mungkin menepati janji lah. Yang paling realistis adalah meningkatkan kesejahteraan gitu ya? Gitu ya Kak. Ya. Baik, Sul. Mungkin ada khusus nih, saya mau presiden seperti ini. Ada, mungkin kriterianya mungkin itu di ketegasan, memiliki karakter yang lebih baik dan memiliki visi yang jelas untuk kedepannya, untuk bangsa, terutama kayak contohnya karyawan gitu. Baik, Sul. Baik, terima kasih. Putri, itu tadi sejumlah harapan yang disampaikan dari tenaga kerja maupun mahasiswa yang baru lulus kuliah, dan tentunya mereka semuanya pada umumnya berharap agar seluruh calon presiden maupun calon wakil presiden yang sudah menyampaikan janji-janji mereka, utamanya sudah 3 capres yang berkunjung di Makassar, dan umumnya mereka menjanjikan kesejahteraan terhadap pekerja. Nah, umumnya tadi para narasumber yang saya kunjungi, yang saya mintai tanggapannya, mereka butuh ketegasan dan butuh realisasi dari apa yang sudah capres maupun cawapres janjikan terkait dengan kesejahteraan para karyawan maupun anak-anak masa depan anak muda Indonesia ke depannya. Baik, Putri. Mungkin itu dulu yang dapat kami laporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita kembalikan ke Putri di Jakarta. Terima kasih Samsul Ma'arif yang sudah membuat kita mengetahui bagaimana suara hati dari rekan-rekan Anda di sana mengenai harapannya kepada capres-cawapres terkait dengan bidang tenaga kerja ataupun juga para buruh pekerja ini. Yang pasti mereka inginnya tegas. Tegasnya adalah tegas untuk bisa mewujudkan janji-janji, mewujudkan harapan itu. Nah, nanti kita juga akan bahas bagaimana kemudian satu hal yang sudah disinggung oleh Mas Bayu tadi, para pekerja sektor informal sesaat lagi.
Sebelum jeda tadi kita sudah mendengarkan bagaimana harapan masyarakat, walaupun hanya ada 3 orang tadi yang menyuarakannya dari rekan-rekan kita yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, tapi mungkin tidak jauh beda dengan harapan dari masyarakat yang ada di kota-kota lain ataupun juga provinsi lainnya. Tadi kita juga sudah dengarkan bagaimana kemudian narasumber kami, wakilan atau juga perwakilan dari masing-masing pasangan capres-capres sudah memberikan informasi apa yang menjadi pokok pikiran mereka, ide mereka, apa yang mereka tekankan. Nah sekarang kami akan bawa Anda untuk bisa melihat visi misi program kerja mulai dari urut pasangan capres-capres nomor urut 1. Ini akan kami tampilkan ke hadapan Anda, nanti kemudian juga bisa dijelaskan oleh Pak Jumhur, termasuk juga Mas Bayu mungkin bisa berikan pandangan mengenai hal ini program kerja Anies Muhaimin di bidang ekonomi. Apakah memang ada hal fundamental yang sebenarnya belum disentuh oleh para capres-capres ini? Mas Bayu, kalau kita lihat tingkat kemiskinan ini turun menjadi, Anda bisa lihat sendiri pada 2029 targetnya, kemudian juga tingkat kemiskinan ekstrim turun menjadi 0% pada 2026. Kemudian kita juga lihat itu adalah 2 poin pertama dari program kerja pasangan Amin di bidang ekonomi. Baik, kemiskinan turun menjadi 4-5% pada 2029. Itu tadi yang poin pertama. Bagaimana dengan 2 poin berikutnya? Penciptaan lapangan kerja naik menjadi lebih dari 15 juta. Kemudian juga tingkat pengangguran terbuka turun pada 2029 juga. Anda juga sudah bisa baca detailnya angka-angka yang menjadi target dari pasangan ini. Di poin kelima, tingkat inflasi turun menjadi 2-3% per tahun. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi naik. Anda juga bisa lihat 5,5-6,5%. Ya, total ada 10 poin program kerja dari pasangan Amin ini. Kemudian yang ketujuh, rasio pekerja sektor informal terhadap total pekerja turun menjadi 50% pada 2029. Kemudian juga Anda bisa lihat seperti apa rancangan di nomor 8. Kita lihat poin berikutnya, rasio utang pemerintah terhadap PDB juga turun. Kemudian juga tax ratio naik. Anda bisa lihat di angkanya, targetnya, kemudian pada tahunnya juga sudah Anda bisa saksikan bersama. 10 poin dari program kerja pasangan Amin di bidang ekonomi. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih jelas tapi cukup singkat waktunya Pak Jumhur. Ini karena topiknya dengan kesejahteraan ya, pertama buruh ya. Yang pertama adalah bahwa 15 juta penyerapan tenaga kerja itu diantaranya adalah dengan memastikan kita tidak boleh kecanduan impor. Karena kecanduan impor itu artinya menutup industri nasional dalam negeri. Itu yang pertama. Jadi itu banyak barang-barang yang sebetulnya sudah sangat-sangat bisa dibuat oleh kita, tapi kemudian kita impor. Itu salah satu yang paling penting. Nah kemudian juga dengan adanya tingkat pendapatan buruh yang cukup, maka itu akan menghidupkan sektor UMKM. Sekarang ini sektor UMKM itu tenggelam karena daya beli masyarakat rendah. Dengan rendahnya upah buruh, maka UMKM itu berantakan semua. Anda bisa cek tukang gorengan, tukang bakso, tukang apa, itu semuanya pada turun karena memang daya beli masyarakat rendah. Nah itu dengan upah yang cukup, dan sekali lagi upah atau masalah perburuan ini bukan masalah yang sangat fundamental untuk larinya investor, sangat keliru itu. Kalau dalam urutan-urutan itu udah urutan ke-11 dari masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh bangsa ini, dan salah satunya masalah perburuan itu di urutan ke-11. Jadi sebenarnya sangat sumir lah begitu ya kalau kita mengadreskan kesalahan itu pada gerakan buruh. Nah jadi saya rasa itu salah satu penyebab. Dan kemudian pertumbuhan ekonomi itu nonsen akan bisa tinggi tanpa adanya belanja masyarakat yang cukup. Kenapa? Karena sumbangan dari belanja masyarakat itulah yang menyebabkan 57% sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau duit tidak beredar, tidak ada orang belanja, udah pasti jeblok pertumbuhan ekonomi. Dan ini terbukti. Ya mohon maaf, itu selama sebelum periodenya Pak Jokowi itu pertumbuhan rata-rata 5,75% pertumbuhan ekonomi. Sekarang era Jokowi ini hanya 4,71%. Dengan berbagai paket-paket investasi, paket kebijakan, termasuk undang-undang omnibus law. Jadi apa gitu loh, untuk siapa undang-undang ini atau peraturan-peraturan ini? Nah ini yang harus menjadi tolak ukur ya. Dan yang terakhir saya ingin menegaskan bahwa
gayanya Pak Anies itu santun, tapi menyejahterakan. Saya rasa rakyat butuh yang santun menyejahterakan daripada yang tegas dan menindas. Contoh, ada ketegasan menggusur kampung akuarium. Itu tegas, digusur, rakyat nggak peduli. Tapi kemudian ketika berganti gubernur, kemudian dengan santun, kampung akuarium dikembalikan, mereka hidup sejahtera dan mendapat penghargaan internasional. Santun, membebaskan dan menyejahterakan. Itu saya rasa yang diperlukan rakyat kita sekarang ini. Baik, Pak Jumhur. Nah, berikutnya langsung kami bawa Anda untuk bisa melihat visi misi program kerja dari pasangan urut nomor 2, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita akan lihat apa saja yang ditawarkan oleh pasangan ini. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. Kemudian juga memperketat masuknya tenaga kerja asing dengan membentuk Satgas Pengawasan TKA atau tenaga kerja asing. Mendorong perusahaan untuk bisa menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap dengan mensubsidi premi asuransi selama 12 bulan. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di angka 6-7%. Kemudian itu dari 4 poin pertama, kita akan langsung saja melihat 2 poin berikutnya, poin 5 dan ke-6, meluncurkan kartu usaha startup untuk pengembangan bisnis, kemudian juga mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital untuk membuka lapangan kerja baru. 2 yang terakhir, melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, kemudian juga, nah ini dia, dan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Kemudian juga melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat. Ada bantuan kepada startup, ada juga IKN kemudian disebut-sebut di sana, Bang Ferry. Iya, kalau itu dia, tenaga kerja terdiri dari yang formal di industri dan yang informal. Data sektor informalnya kita yang di lapangan pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan nelayan, perikanan, dan lain sebagainya, itu menempati jumlah yang relatif sangat besar dan relatif juga itu kurang terperhatikan. Oleh karena itu, sebenarnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin supaya ada integrasi antara perluasan kesempatan kerja, kemudian juga penciptaan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan, perlindungan hukum dan sosial bagi tenaga kerja kita, itu juga sampai kepada sektor tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor yang tadi saya sebutkan tadi. Petani misalkan, kan memperluas kesempatan kerja seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan program memberikan makan dan susu gratis. Itu artinya langsung dalam waktu yang relatif cepat dengan dukungan dari pemerintah, sekiranya insya Allah Pak Prabowo jadi presiden dan Mas Gibran jadi wakil presiden, itu akan ada industri peternakan susu sapi perah yang ada di mana-mana. Kemudian dalam pokok-pokok pikiran Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita membunyikan kembali tentang ekonomi Pancasila, di mana kita ingin mendorong supaya badan usaha swasta, badan usaha koperasi, dan badan usaha milik negara itu kita dorong supaya memiliki porsi yang sama. Nah, integrasi yang tadi dengan pasar rakyat dan ekosistem rakyat itu adalah pengetahuan, pengalaman dari Pak Prabowo dengan dukungan dari pikiran anak muda dari Mas Gibran yang akan melengkapi bagaimana supaya pasar-pasar tradisional, kemudian peran-peran koperasi itu bisa didorong kembali. Kemudian contoh KUD, Koperasi Unit Desa juga disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pokok-pokok pikirannya untuk menjadi tempat mereka menampung hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya yang ada di wilayah-wilayah pedesaan, dan juga menjadi sarana untuk pendistribusian benih, pupuk, pestisida, alat-alat mesin pertanian, dan lain sebagainya yang diharapkan itu nanti akan membentuk sebuah ekosistem yang akan menguatkan juga nanti pasar tradisional. Dan kalau wilayah pedesaan akan terjadi pertumbuhan ekonomi dengan cara yang seperti itu, diharapkan tidak ada lagi atau kita mengurangi angkatan kerja yang tidak tertampung di wilayah pedesaan karena matinya sektor-sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain itu yang kan sebenarnya menyebabkan banyak tenaga kerja kita yang lari ke perkotaan untuk menjadi
buruh pekerja di sektor industri dengan kualifikasi yang relatif sebenarnya kurang cukup tinggi, dan oleh karena itu sebenarnya harus ada kaitan dengan antara sektor industri, soal pengupahan dan lain sebagainya ya yang selama ini kita bicarakan, tapi juga jangan melupakan tentang isu besar tenaga kerja yang ada di sektor yang informal yang sebenarnya notabene juga jumlahnya besar dan relatif mereka kurang terperhatikan. Nah, Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita ingin mengembangkan lagi tentang ekonomi Pancasila, mendorong lagi tentang perimbangan kekuatan usaha, badan usaha swasta, koperasi dan BUMN untuk kita integrasikan pedesaan, perkotaan, dan dengan itu kita harapkan dengan tingkat pertumbuhan 6%, 7% itu menjadi sesuatu yang tidak mustahil untuk kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan kalau itu terjadi, ya tinggal kita tingkatkan kualifikasi melalui pendidikan, soal pengupahan kita juga dorong pemerintah untuk memfasilitasi tripartit, bipartit antara pengusaha dengan buruh, tripartit pemerintah dengan buruh dan sektor swasta, dan diharapkan ya itulah nanti bisa kita sempurnakan hal-hal yang belum sempurna. Tapi secara tadi saya sependapat dengan Mas Wahyu ya tadi ya. Mas Bayu bahwa memang stratifikasi sosial masyarakat tenaga kerja ini harus diperhatikan betul dalam membicarakan tentang soal ketenaga kerjaan. Jadi bukan hanya soal sektor yang ada di industri, mereka yang mendapatkan gaji, tapi mereka yang unskilled, yang mereka tidak berpenghasilan tetap gitu, yang non fixed income istilahnya itu, yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, sosial dan dukungan politik dan ekonomi dari pemerintah yang berkuasa. Gitu. Baik, ya. Tadi juga mengenai hal ini ada sedikit disinggung oleh Pak Jumhor mengenai ada subsidi dari pemerintah. Nah, langsung saja kita akan lihat bagaimana kemudian visi misi program kerja terkait dengan sektor ekonomi, kemudian juga terkait dengan tenaga kerja ini dari pasangan cawapres nomor 3. Kita akan lihat bersama di bidang ekonomi. Yang pertama, ekonomi unggul berdaya saing dengan membuka 17 juta lapangan kerja baru. Ini yang tadi dikatakan oleh Pak Yusuf juga yang merupakan janji paling besar untuk bisa membuka lapangan kerja baru, kemudian memastikan adanya penyerapan angkatan kerja baru pada setiap tahunnya. Kita akan lihat poin-poin berikutnya. Mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan kerja optimal, kemudian alokasi kredit perbankan untuk koperasi, kemudian juga UMKM dan perusahaan rintisan. Berikutnya poin kelima, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% melalui strategi keluar, kemudian juga ada middle income trap, kemudian juga pengelolaan ekonomi hijau, biru, dan pertumbuhan industri, manufaktur. Poin ketujuh yaitu mengurangi tingkat kemiskinan, kemudian juga mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Dua poin terakhir, 9 dan 10, yaitu melakukan konvergensi program pusat dan daerah, kemudian juga optimalisasi dari dan non APBN, kemudian juga mendorong industrialisasi yang diberdayakan ataupun juga melakukan inovasi dan kreativitas. Saya juga berikan kesempatan sama seperti dengan pasangan dari ataupun juga perwakilan dari Capres nomor urut 1 dan 2. Berikutnya Pak Yusuf, silakan juga mungkin dijelaskan secara singkat juga kepada kami apa yang menjadi pokok-pokok pemikiran yang begitu ditekankan oleh pasangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Ya Putri, jadi memang tantangan kita ke depan adalah pengurangan angka kemiskinan yang harus signifikan ya. Itu tentunya dengan harus ada penciptaan lapangan kerja agar rakyat berpenghasilan. Makanya kita menaruh angka di situ. Kenapa kita taruh angka yang maksimal? Itu artinya agar pemerintah Ganjar Mahfud ini memang bekerja dengan sekeras-kerasnya dan sekuat-kuatnya. Kita targetkan misalnya penciptaan lapangan kerja 17 juta lapangan kerja. Ini mungkin dari 3 visi misi kita yang paling tinggi nih penciptaan lapangan kerjanya. Kenapa begitu? Agar kemudian kemiskinan tertekan menjadi menurun signifikan. Sekarang ini kan kemiskinan kita ada di angka 9,36%. Ganjar Mahfud itu menargetkan kemiskinan itu harus ketika pemerintahan di tangan mereka itu harus ada di angka 2,5%. Kemiskinan ekstrim 0,7%.
Nah, gimana caranya ini? Kita sudah mengeluarkan. Pertama, orang miskin ini soal strukturalnya adalah soal kemampuan, soal skill, soal pengetahuan. Maka pendidikan harus kita programkan di setiap keluarga miskin ada satu orang yang harus menjadi sarjana agar dia menjadi pemutus kemiskinan di keluarga itu. Dan tentunya negara harus intervensi, harus memberikan akses gratis sekolah bagi anak keluarga miskin tersebut. Yang kemudian yang kedua adalah kita menargetkan bahwa UMKM ini harus diintervensi agar mereka betul-betul menjadi penyerap tenaga kerja yang terus tumbuh. Selama ini kalau kita lihat postur ekonomi kita, UMKM ini ada jumlahnya 64 juta. 90% lebih penyerapan tenaga kerja itu di sektor UMKM. Justru di usaha-usaha besar penyerapan tenaga kerjanya sedikit. Tapi UMKM itu ada 90% penyerapan tenaga kerja kita ada di sana. Maka negara harus terus menumbuhkan UMKM, ya, memberi akses izin yang mudah, akses pemodalan. Makanya kita targetnya perbankan itu paling tidak 35% kredit itu harus diberikan kepada koperasi, UMKM, usaha rintisan dan usaha-usaha anak muda yang ingin membangun usaha baru. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi ini harus 7%, karena seperti saya bilang tadi, setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu kan bisa menyerap tenaga kerja 400 sampai 500 ribu. Kalau pertumbuhan ekonomi kita seperti saat ini hanya di angka 5%, maka tentu kita tidak akan bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah tersebut. Sementara kita kan tahun 2045 menuju Indonesia Emas menjadi negara maju, bahkan targetnya sangat ambisius, menjadi 5 atau 4 negara maju ekonominya di tingkatan global. Saya kira itu Putri yang menjadi titik tekan kita soal program ekonomi Ganjar Mahfud ketika dipercaya oleh rakyat memimpin Republik ini. Baik, kita sudah mendengarkan pemirsa masing-masing perwakilan dari pasangan capres-cawapres sudah memberikan informasi sebenarnya apa yang menjadi pokok utamanya, apa yang begitu ditekankan oleh ketiga pasang ini. Dari kacamata sosiologi nanti bagaimana Mas Bayu melihatnya? Kalau Mas Bayu tadi katakan sebelum jeda, distingsi begitu penting, apa yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain, satu pasangan dengan yang lain, dan juga dari kacamata sosiologi juga kita akan lihat mampukah program kerja tersebut bisa direalisasikan. Setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Pada kesempatan malam ini memang, apakah pada Indonesia Malam akhir pekan ini memang sengaja untuk membuat Anda pemirsa mengetahui apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi pokok pikiran dan juga ide-ide dari pasangan capres-cawapres terkait dengan tenaga kerjaan. Nah, kami juga mengajak para narasumber di sini perwakilan dari 3 pasang capres-cawapres mendengarkan apa kemauan masyarakat. Kalau tadi kita sudah mendengarkan kemauan masyarakat yang ada di Makassar, setidaknya ada perwakilan 3 orang. Nah, bagaimana dengan masyarakat ibu kota terkait dengan hal ini? Rekan kami Tisa akan mengajak Anda juga untuk bisa mengetahui apa isi hati harapan dari para tenaga kerja, dari para buruh terhadap para pasangan capres-cawapres. Silakan Tisa. Ya Putri, Viola dan juga pemirsa, menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden 2024 mendatang dan saat ini kita juga sudah memasuki masa kampanye. Para calon presiden mulai menyampaikan janji-janji mereka kepada masyarakat untuk menggerakkan hati rakyat agar dipilih dalam pemilu 2024 mendatang. Salah satu janji yang ketiga calon presiden ini sampaikan adalah akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan para buruh dan juga akan menambah lapangan pekerjaan serta meningkatkan upah. Kita akan mendengarkan langsung tanggapan dari masyarakat. Seberapa optimiskah mereka dengan janji-janji para calon presiden ini? Selamat malam, Mbak. Malam. Ini dengan Mbak siapa? Nita. Mbak Nita. Kalau ini Mbak siapa? Aci. Oke. Mbak, ini kan para calon presiden sudah mulai menyampaikan janji-janji mereka nih. Salah satu janjinya adalah akan meningkatkan upah, meningkatkan lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan para pekerja dan juga buruh. Nah, menurut Mbak Nita nih, realistis nggak sih janji ini ataukah mungkin hanya janji semata? Kalau dilihat dari kondisi sekarang menurut saya kurang realistis ya Mbak. Karena di sekarang aja banyak tuh pekerja yang masih di bawah UMR gajinya. Apalagi masih banyak juga tuh pengangguran. Kan katanya mau dikasih lapangan pekerjaan yang layak gitu kan. Dari dulu menurut saya itu baru janji-janji aja sih. Nah, kalau harapannya sendiri nih Mbak Nita untuk pasangan calon ini yang akan berkontestasi di pemilu 2024 mendatang? Kalau memang betul seperti itu ya semoga bisa direalisasikan lah ya Mbak. Ada harapan lain mungkin? Itu aja. Kalau untuk Mbak Aci gimana? Realistis nggak sih janji tersebut?
Kalau menurut saya ya Mbak, dilihat dari sekarang nih terjadi perang di Palestina itu kayaknya rada sulit ya Mbak, karena kan banyak beberapa perusahaan yang kolaps juga, yang meng-cut beberapa karyawannya. Jadi menurut saya sih rada susah mungkinnya untuk merealisasikannya. Jadi seperti itu. Oke, kalau gitu harapannya apa untuk ketiga pasangan calon? Kalau harapan saya sih semoga pemimpin nanti ke depannya bisa merealisasikan janji-janji yang mereka buat sebelum menjabat ini, terus bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih ya Mbak Aci dan Mbak Nita. Ya pemirsa, itulah sudah kita dengarkan tanggapan dari masyarakat tentang janji yang disampaikan oleh calon presiden tersebut. Informasi seputar pemilu akan terus kami kabarkan dan Anda putuskan. Sementara saya kembalikan ke Putri Viola di studio. Terima kasih Tisha Laura yang sudah memberikan informasi kepada kami apa harapan dari masyarakat. Semuanya memang sama, seragam. Janjinya apapun yang kemudian disampaikan oleh pasangan capres-capres, yang penting adalah diwujudkan, direalisasikan. Mas Bayu, silakan Mas Bayu, bagaimana melihat visi misi program tadi? Adakah sebenarnya hal fundamental Mas Bayu yang dibutuhkan kemudian belum tersentuh oleh pasangan capres-cawapres ini? Silakan Mas Bayu. Baik Putri, terima kasih. Saya kira dari visi misi yang tadi, karena dia sekilas ya, saya pribadi belum bisa melihat ada distingsi yang berbeda ya, kecuali tadi ada soal angka, ada yang nggak pakai angka seperti itu. Nah, kenapa? Karena distingsi yang berbeda itu hanya bisa kita lihat dari bagaimana mereka menggapai itu semua, atau bagaimana mereka menyusun sebuah rencana untuk para capres maksudnya, untuk menggapai target-target atau angka-angka itu. Ya, pendekatan apa yang digunakan ya? Apakah ini menimbulkan satu peluang, ada perubahan struktural yang signifikan misalnya, sehingga itu bisa meningkatkan ya bukan hanya kesejahteraan tapi juga derajat para pekerja itu sendiri. Nah, saya belum melihat. Nah, saya kira memang ini harus ada debat yang lebih serius terkait masalah perburuhan, saya kira ya, masalah tenaga kerja dan lapangan kerja ya, saya kira yang lebih serius dan mendalam dari para tim ses, dari para calon tentu saja, sehingga ketika nanti ada debat yang sifatnya formal di KPU, ini bisa lebih konkret gitu. Ya, para pekerja buruh ini bisa lebih konkret melihat, oh ini distingsinya, caranya begini. Dalam cara itu kan akan kelihatan nanti di mana posisi kaum buruh misalnya, di mana posisi kaum pekerja, di mana para pekerja fleksibel itu tadi ya, non fixed income tadi, di mana posisi mereka. Nah, itu baru kelihatan tuh distingsinya di mana. Nah, saya kira justru di sinilah, karena konstituennya kan banyak ini. Kelompok buruh ini kan banyak konstituennya, puluhan juta. Apalagi kalau seandainya nanti visinya semakin jelas, cara mencapai visi itu juga semakin konkret, bisa dijabarkan. Saya kira ini bisa melihat ini, oh ini layak kita pilih, ini layak kita dukung oleh misalnya dari kelompok buruh ini. Walaupun kita juga menyadari bahwa faksi di dalam organisasi gerakan buruh ini kan macam-macam ya, banyak sekali gitu ya. Nah, ini harapan saya juga sebenarnya kelompok-kelompok perwakilan buruh ini juga bisa melakukan satu proses negosiasi kepada para capres yang ada. Tetapi negosiasinya tentu saja bukan yang sifatnya transaksional jangka pendek, tetapi negosiasi yang sifatnya lebih fundamental. Saya kira saya paham betul bapak-bapak yang ada di sini adalah bapak-bapak yang lama berkecimpung dalam dunia perburuhan. Ada Bang Ferry, Bang Junghur, juga Bang Yusuf juga. Ini mereka-mereka yang terlibat cukup dalam dan panjang dalam gerakan buruh. Nah, bagaimana kemudian ya kepentingan kelompok buruh atau para pekerja ini bisa terakomodasi secara struktural di dalam langkah-langkah atau kerja-kerja dari capres yang sekarang sedang disiapkan atau sedang didukung ini sendiri gitu ya. Jadi saya harapkan gerakan buruh juga bisa melakukan negosiasi yang sifatnya struktural, bukan yang sifatnya jangka pendek itu tadi. Nah, terakhir saya kira penting tadi sudah digariskan, sudah saya sebutkan tadi, kelompok pekerja fleksibel. Siapa dia? Yang paling gampang ya para pekerja ojek online ini ya, yang sekarang seolah-olah dia berada dalam satu definisi yang namanya mitra itu sendiri ya, bukan pekerja. Nah, ini aturannya seperti apa? Ini jumlahnya juga banyak ya. Dan mereka saya kira bisa mengamplifikasi kalau misalnya para capres ini punya gagasan yang solid, punya gagasan yang konkret untuk kelompok-kelompok itu. Ya, kelompok-kelompok para pekerja informal ini bisa menjadi satu gelombang ketertarikan dari mereka untuk memilih salah satu capres itu sendiri. Jadi saya kira itu beberapa poin dari saya, Mbak Putri.
Baik, Mas Bayu, terima kasih. Sayangnya juga waktu juga yang membatasi perbincangan kita dalam segmen ini. Terima kasih Pak Jumhur, Pak Yusuf, terima kasih. Mas Bayu juga terima kasih, Bang Ferry juga terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana adu gagasan perang ide dari pasangan Capres-Cawapres ini terkait memberikan perhatiannya untuk kesejahteraan buruh para tenaga kerja. Kami kabarkan Anda putuskan. Dan juga mungkin sedikit informasi untuk Anda, masalah ekonomi dan juga masalah ketenaga kerjaan nanti juga akan menjadi salah satu bahasan dalam rangkaian debat masuk ke debat ketiga dan juga debat kelima pasangan Capres-Cawapres.